Menjadi Ketua Umum Partai dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah puncak karir Setia Novanto. Meski memiliki karir politik yang mulus, namun jalan penuh kontroversi begitu melekat di setiap langkah Setia Novanto. Bagaimana kilas balik perjalanan Novanto yang penuh kontroversi? Berikut rekam jejaknya. Ketua Mahkamah Agung dipersilakan menempati... Tak banyak bicara, namun namanya tak lagi asing di dunia perpolitikan tanah air. Menjadi Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah puncak karir Setia Novanto. Sejak tahun 2001 namanya sudah mulai dikaitkan dengan perkara korupsi. Saat itu aparat penegak hukum tengah menelusuri soal kasus hak tagih piutang Bank Bali. Semenjak itu satu persatu kasus korupsi mulai membayangi Setia Novanto bersamaan dengan semakin tingginya posisi yang dimiliki Setia Novanto di Partai Golkar. Setelah KPK berdiri, Setia Novanto juga selalu menjadi tamu setia lembaga anti rasuah. Ia kerap diperiksa sebagai saksi kasus-kasus korupsi. Tak hanya persoalan hukum, Novanto juga sempat berurusan dengan Komite Etik DPR atau Mahkamah Kehormatan Dewan. Kontroversi Setia Novanto yang paling menyita perhatian adalah kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Kumpul-kumpul, gue kan terus terang nggak usah kata-kata bagian gue. Aku happy. Kumpul-kumpul, kita kolab, ya kan? Itu. Kita beli private jet yang bagus, berperasaan bagus. Apalagi? Ya. Sebuah rekaman yang berisi percakapan Novanto bersama pengusaha minyak Riza Khalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia kala itu Ma'ruf Samsudin membuat Presiden Jokowi marah. Rekaman menunjukkan Novanto dan Riza meminta saham kepada Ma'ruf. Keterangan dari Sudirman, Ma'ruf dan Novanto juga sudah didengarkan dalam sidang MKD. Menjelang MKD menjatuhkan vonis, Setia Novanto langsung mengambil langkah cepat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini. Namun tak lama berselang, Setia Novanto kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin yang tersandung kasus pelanggaran kode etik. Kasus Papa minta saham ini juga masuk dalam ranah penyelidikan Kejaksaan Agung dengan dugaan pidana pemufakatan jahat. Setia Novanto juga sudah sempat diperiksa oleh Kejagung. Namun kasus itu mandek setelah Kejagung tidak berhasil mendapatkan keterangan dari Riza Khalid yang tidak diketahui keberadaannya. Tak hanya itu, Setia Novanto juga sempat membuat heboh publik saat hadir dalam kampanye Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump pada 2015 lalu. Saat itu Novanto melakukan kunjungan kerja DPR ke Amerika Serikat pada September 2015. Proses pemeriksaan MKD ini sempat menjadi perdebatan karena dilakukan diam-diam. Tiba-tiba saja MKD langsung menjatuhkan sanksi ringan kepada Fadlizon dan Setia Novanto. The untouchable, itulah kata sejumlah orang melihat kelihayan Setia Novanto berkelit dari setiap persoalan yang menerpanya. Akan tetapi Senin malam tanggal 7 bulan 7 tahun 2017, KPK mengumumkan bahwa Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan IKTP. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, Setia Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Setia Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya kala itu. Tim Liputan Berita 1.